Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penerapan dari model tight binding. Pada materi sebelumnya kita telah membahas bagaimana model tight binding digunakan untuk menjelaskan molekular orbital dari molekul H2. Nah, kali ini kita akan menggunakan model tight binding untuk menjelaskan relasi dispersi dari struktur periodik sederhana. Nah, di sini kita ambil model rantai atom satu dimensi yang terdiri atas n atom. Di sini ada atom 1, 2, 3, sampai dengan n atom. Kemudian jarak antar atom, di sini kita definisikan jaraknya adalah A. Struktur ini bersifat periodik, artinya setelah n atom ini, nanti akan berulang lagi, mulai dari atom 1, 2, dan seterusnya. Sehingga kita bisa nyatakan bahwa atom pertama ini akan sama dengan atom N plus 1. Di sini. Atau bisa juga kita nyatakan bahwa atom ke N ini akan sama dengan atom ke 0 yang berada di sini. Nah, berikutnya kita akan tinjau pada model tight binding ini hanya satu orbital per atom. Jadi masing-masing atom ini diwakili oleh satu orbital. Nah, kita nyatakan dengan molekular orbital 1, 2, 3, sampai ke N. Nah, kemudian dengan menganggap bahwa orbital-orbital atom tadi bersifat ortogonal, kita bisa nyatakan bahwa hasil kali dalam dari N, M, dari molekular orbital N dan N, ini kita nyatakan sebagai delta Kronecker NM. Artinya bernilai 1 hanya pada saat N sama dengan M. Dan yang lainnya, ketika N tidak sama dengan M, maka hasil kali dalam dari orbital NM ini akan bernilai 0. Nah, dengan sifat ortogonal ini, maka kita bisa nyatakan bahwa molekular orbital ini sebagai basis set bagi fungsi gelombang gabungan atau fungsi gelombang sistem. Nah, sehingga fungsi gelombang sistem kita bisa nyatakan sebagai kombinasi linier dari molekular orbital atom-atom ini. Ya. Jadi kita bisa nyatakan sebagai sigma Pn dikalikan molekular orbital N. Di mana Pn ini adalah faktor bobot, ya. Faktor bobot dari setiap orbital. Nah, dengan demikian kita bisa nyatakan energi dari sistem ini sebagai harga ekspektasi dari Hamiltonian. Jadi kita terapkan di sini bracket C dikenakan operator Hamiltonian dibagi dengan normalisasi. Dengan memasukkan fungsi gelombang umum sigma Pnn seperti ini ke dalam persamaan energi, maka kita akan peroleh seperti ini. Pi bintang dan Pj ini bisa kita keluarkan dari integral. Nah, kemudian bracket IHJ ini kita bisa nyatakan sebagai matriks Hamiltonian, HIJ. Nah, kemudian integral psi ini, atau kita sebut dengan overlap matrix ini kita bisa nyatakan sebagai sigma I Pi bintang Pi bracket I dikalikan I, ya, hasil kali dalam dari I dan I. Nah, tentu ini nilainya 1, ya. Nah, sementara untuk kombinasi yang lain, IJ, ketika I tidak sama dengan J, ini tentu nilainya 0. Nah, sehingga yang muncul, yang tidak 0 hanya suku ini saja. Nah, sehingga kita peroleh bentuk persamaan energi seperti ini. Kemudian dengan cara yang sama, seperti halnya pada molekul H2, kita
minimumkan energi ya, untuk mendapatkan energi ground state. Jadi kita bisa meminimalkan energi ini dengan membentuk persamaan titik ekstrim ya. Jadi turunan pertama ini sama dengan 0. Turunan pertama dari E terhadap PI ya, kita buat sama dengan 0. Nah, dengan demikian nah, tentu secara teknis ini kita anggap ini sebagai fungsi U, ini sebagai fungsi V ya. Jadi turunan dari UV ya, U dibagi V ya. Maka U aksen V minus V aksen U dibagi dengan V kuadrat ya. Jadi menggunakan cara standar seperti itu ya. Nah, dengan demikian kita peroleh persamaan. Nah, persamaan titik ekstrim ini ya. Jadi 0 sama dengan sigma IJ HIJ PJ dikurangi E dikalikan sigma I PI. Kemudian kalau kita tinjau pada I tertentu, pada site tertentu, maka kita akan peroleh di sini sigma HIJ PJ dikurangi E PI sama dengan 0. Nah, berikutnya Hamiltonian dari sistem kita bisa nyatakan sebagai penjumlahan dari operator energi kinetik ditambah dengan sigma Vj, di mana Vj ini adalah penjumlahan dari potensial dari setiap inti atom dalam rantai atom tadi. Dijumlahkan semua ya. Nah, tapi tentu kita harus batasi. Apakah semua potensial dalam rantai periodik tadi berpengaruh pada satu atom atau tidak ya. Nanti kita batasi dengan, misalkan kita berikan asumsi bahwa interaksi yang terjadi hanya antar atom terdekat. Jadi atom yang remote atom ya, itu tidak berinteraksi. Jadi atom ini hanya berinteraksi dengan directly neighbor ya, jadi tetangga langsung ya. Nah, dari persamaan tadi, persamaan ini, nah kita bisa nyatakan di sini bahwa operator H dikenakan pada ini operator ya. Operator H dikenakan pada molekular orbital n ke n ya. Maka ini sama dengan K ditambah Vn dikenakan pada molekular orbital n ditambah sigma J tidak sama dengan N Vj ya. Nah, karena N-nya sudah diambil di sini ya. Jadi selain yang ke N ya. Nah, tadi kalau kita hitung ini adalah Hamiltonian dari atom ke N ya. Jadi K ditambah potensial atom ke N. Nah, tentu ini nilai eigennya ini sama dengan energi dari molekular orbital dari atom ke N ya. Jadi kita ini akan sama dengan harga ekspektasi ini sama dengan energi dari molekular orbital atom ya, atom ke N. Nah, kemudian tadi sigma Vj ini ya, kita hanya tinjau yang neighbor langsung ya, tetangga langsung. Nah, sehingga kita bisa nyatakan di sini kalau N sama dengan M, berarti kita akan meninjau pengaruh dari potensial J ya, pada elektron di atom ke N ya. Pengaruh potensial inti dari atom ke J terhadap elektron pada atom di site ke N ya. Nah, ini besarnya adalah V0. Nah, berikutnya interaksi tadi hanya terjadi antara atom terdekat ya. Jadi M Vjn seperti ini
ini hanya bernilai untuk N sama dengan M plus minus 1. Ya. Jadi kalau M dan N-nya tidak sama, maka nilainya tidak 0, itu hanya pada saat M plus minus 1. Artinya di sini interaksi atom tadi hanya dengan tetangga depan dan belakangnya. Ya. Nah, interaksi ini menunjukkan peluang terjadinya hopping, ya. Peluang terjadinya perpindahan elektron dari atom ke M-1 ke atom ke N, atau dari N ke M plus 1. Selanjutnya, integral overlap M VJN untuk N yang lain selain dari yang didefinisikan ini akan bernilai 0, ya. Nah, karena tadi ya, interaksi hanya terjadi dengan neighbor terdekat saja, ya, tetangga terdekat saja. Sementara yang lain-lain ini tidak dianggap 0, ya. Nah, kemudian nilai V0 ini menunjukkan interaksi antara elektron di satu site dengan potensial inti di site yang lain, ya. Nah, ini kita bisa anggap nilai ini kecil, ya. Atau kita bisa juga ini diserap ke dalam atom ini, ya. Nah, berikutnya solusi umum untuk sistem periodik diberikan di sini untuk Pn sama dengan E pangkat min I KNA dibagi dengan akar N, ya. Nah, jadi Pn di sini faktor bobot dari fungsi gelombang. Nah, untuk sistem periodik tidak bisa sembarangan, ya. Nah, karena ada syarat batas periodik, ya. Di sini nilai K atau fungsi gelombang ini tidak bisa sembarang nilai, ya. Nah, sehingga perlu kita definisikan Pn seperti ini. Nah, ini dibahas pada teorema Bloch, ya. Nah, dengan menggunakan persamaan titik ekstrim yang tadi kita turunkan, kemudian kita tinjau di sini atom ke N misalkan, kita tinjau atom ke N, jadi P-nya nanti Pn, ya. Kita tinjau, berarti atom ke N ini berinteraksi dengan N-1 dan N plus 1. Nah, sehingga kita bisa masukkan di sini tadi harga ekspektasinya sudah dijelaskan di atas. Ini, ya. Kemudian tadi V0 kita anggap kecil, kita serap di dalam atom, ya. Kita tuliskan di sini sebagai 0, ya. Nah, jadi ini Hij dikenakan pada Pj, maka ini hasilnya adalah E0 dikalikan E pangkat min I KNA dibagi dengan akar N dikurangi T. T ini tadi peluang hopping, ya. Peluang hopping, perpindahan elektron dari N ke N-1 dan dari N ke N plus 1. Ini, ya. Ini yang menuju ke N plus 1 dari N ke N plus 1. Sementara ini yang menuju ke N minus 1. Nah, kita bisa nyatakan seperti ini. Nah, kemudian EPI kita bisa nyatakan, atau EPN sama dengan E dikalikan E pangkat min I KNA dibagi akar N, ya. Nah, kemudian dengan mempersamakan kedua persamaan ini dan ini tentu sama, ya. Kita persamakan seperti ini, maka kita bisa kita bisa saling menghilangkan di sini. Nah, kita bagi kedua ruas dengan Pn, ya. Maka kita akan peroleh bahwa E sama dengan N0 dikurangi T dikalikan E pangkat min IKA ditambah E pangkat IKA, ya. Nah, dengan demikian kita akan peroleh persamaan energi sebagai fungsi dari bilangan gelombang, ya. Sebagai fungsi dari bilangan gelombang ini sama dengan E0 dikurangi 2T cos Ka, ya. Jadi kita uraikan E
pangkat min IKA dan E pangkat IKA dalam fungsi kosinus dan sinus ya, seperti ini. Nah, sehingga kalau kita plot dalam kurva bentuknya seperti ini. Apa yang kita bisa jelaskan dari kurva ini? Kalau kita bandingkan dengan kasus elektron bebas, kita akan melihat di sini ada perbedaan. Pada kasus atom satu dimensi seperti ini, rantai atom satu dimensi, ada batas energi minimum dan maksimum dari E. Negatif 2T ini adalah nilai minimum dari E, ya, dari energi. Dan positif 2T ini adalah nilai maksimum. Jadi ada minimumnya, ada maksimumnya. Ya. Nah, ini kita sebut dengan pita. Ya. Ini kita sebut dengan pita. Dengan band. Ya. Jadi ada lebar pitanya. Nah, lebar pitanya berapa? Lebar pita atau kita sebut dengan bandwidth. Ini sama dengan maksimum energi dikurangi minimum energi ya. Sehingga besarnya sama dengan 4T. Nah, kemudian bagaimana elektron berada dalam pita energi ini? Nah, elektron akan mengisi pita energi ini dari energi terendah, negatif 2T, hingga level Fermi. Ya. Hingga level Fermi, yaitu level energi 0. Nah, kalau kita lihat karakteristiknya di sini, level Fermi memotong kurva pita energi, ya. Maka ini kita sebut, kita nyatakan bahwa sifat dari rantai atom satu dimensi tadi ini bersifat konduktor, ya, atau metalik atau logam, ya. Nah, kenapa demikian? Ya, karena kita lihat di sini di bawah 0 ini adalah pita valensi, sementara di atas 0 ini adalah pita konduksi. Jadi antara pita valensi dan konduksi kita lihat di sini overlap ya. Overlap ya. Jadi satu pita terpotong oleh level Fermi ya. Jadi antara valensi dan konduksi di sini kurvanya kontinu ya. Artinya elektron ya mudah saja untuk berpindah dari valensi dan konduksi. Di sini tidak ada band gap ya. Nah, jadi kita lihat di sini dengan menggunakan pendekatan model tight bending, kita bisa menjelaskan pita energi ya, pita energi dari struktur atom, rantai atom satu dimensi. Nah, teman-teman mahasiswa bisa lebih perluas lagi dengan metode tight bending ini, misalkan untuk atom dalam 2 dimensi. Ya. Ini kan tadi 1 dimensi, ya, hanya rantai saja. Nah, bagaimana kalau 2 dimensi? Ya? Nah, tentu kita harus, misalkan, kita harus membatasi interaksi tadi ya, seperti hanya 1 dimensi tadi hanya dengan neighbor. Ya. Ini juga demikian. Jadi kalau 2 dimensi misalkan, nah, teman-teman bisa buat modelnya seperti ini ya. Nah, jadi interaksi dengan neighbor-nya ini ya. Nanti bisa ditunjukkan bagaimana model band structure dari model atom periodik 2 dimensi. Nah, ini silahkan dicoba ya. Jadi ini 2D structure ya. Nah, saya kira untuk pengantar dari model tight bending cukup sekian ya. Jadi teman-teman mahasiswa bisa perdalam, bisa explore lebih jauh lagi. Semoga ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.